Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan semuanya, berjumpa kembali dengan pelajaran PAI oleh Bapak Muhammad Ahmad Syamah, guru kalian. Kami berdoa untuk kalian semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendampingi adik-adik sekalian di dalam acara PKL masa sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kamu sekalian. Jangan lupa sholatnya tepat waktu dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua, dan kami doakan semuanya sukses. Untuk kali ini materinya adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ini merupakan suatu sunnah, ya, yang karena dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kita sebagai umatnya ya dikehendaki untuk melakukannya juga. Sebab pernikahan ini juga merupakan sebuah ibadah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat An-Nisa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bil arham wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah." An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan dia menciptakan darinya, yaitu pasangannya, Siti Hawa. Dari keduanya Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Yang kedua adalah dalil yang kedua, maksud Pak Muhammad, min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu bisa mengingat. Jadi anak-anakku sekalian, perkawinan merupakan suatu ibadah yang tentunya kita harus support sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Islam, Muslim dan Muslimah. Karena memang Allah menciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang merupakan hadis Nabi Muhammad SAW tentang perkawinan tersebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian muda-mudi, man istata'a minkum alba'at, barang siapa di antara kamu sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya itu baik buat pandangan mata. Kemudian wa ahsanu lil farj, sangat baik di dalam memelihara kehormatan atau kemaluan. Siapa saja yang belum mampu hendaknya berpuasa. Itu didalilkan di waman lam yastati fa alaihi bisawm. Jadi yang kalau belum mampu ya berpuasa dulu.
Berpuasa dalam arti menjaga keimanan, jangan sampai melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa, kemaksiatan dan sebagainya. Fa'innahu lahu wijaun. Bahwa berpuasa ini bisa mengendalikan hawa nafsu seseorang. Jadi kalau hawa nafsu sudah dikendalikan dengan puasa, maka seseorang akan mendapatkan suatu perilaku yang baik. Pengertian pernikahan adalah dalam bahasa Arab, menikah artinya menghimpun, menjodohkan, mengumpulkan dan sebagainya. Kalau secara istilah, suatu akad yaitu adalah membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata angkah tuka. Ya, menikahkan, zawajtuka, mengawinkan, itu ketika proses akad nikah. Jadi ada kata-kata yang dua tadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu hukum pernikahan adalah mubah, boleh, wajib. Seorang yang mampu lahir batin dan takut terjerumus ke dalam perzinahan, itu namanya wajib. Sunnah bisa juga makruh, belum mampu untuk menikah tapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu namanya makruh. Hukum-hukumnya itu. Kemudian yang terakhir haram adalah belum mampu menikah tetapi memaksakan menikah. Nah, itu jadi haram. Jadi sekali lagi ada hukum pernikahan itu mubah, boleh, wajib, kemudian sunnah, makruh, dan haram. Proses pernikahan dalam Islam itu melakukan ta'aruf dulu, jangan moro-moro kawin, menikah. Ta'aruf dulu biar saling mengenal, meminang. Khitbah artinya seorang meminang, meminta keridaan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang tua ya, meminang ini lebih ke orang tua meminang agar anaknya bisa dinikahi nantinya setelah proses peminangan. Kemudian tentu nanti ada mas kawin mahar. Itu seperti itu. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada A calon suami, ada B calon istri, ada wali calon istri, dua saksi, sigat, ijab dan kabul. Nah, kalau calon suami ini ya harus Islam, bale artinya sudah dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati dan berumur minimum 20 tahun, 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Calon istri demikian juga Islam, bale, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati dan berumur minimum 19 tahun, Undang-Undang 1 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan laki-laki sejati ataupun perempuan sejati ini tidak boleh tidak jelas. Kalau laki-laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, harus jelas. Kemudian wali calon istri, seorang laki-laki Islam, baligh, berakal dan merdeka serta adil. Dua saksi, seorang laki-laki calon suami harus mendatangkan dua orang saksi dalam proses akad nikah. Sigat artinya ijab kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah dan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Kedua hal tersebut harus dinyatakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Itu tadi rukunnya nikah. Kemudian walimatul urus, resepsi pernikahan. Walimatul urus ini adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah.
selesai dengan tujuan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum walimatul urus adalah sunnah. Jadi biasanya kalau Anda anak-anak sekalian diundang untuk menyaksikan pernikahan yaitu dengan walimatul urus, biasanya kalau tidak ada halangan ya datanglah. Kecuali kalau ada sebab-sebab syar'i yang menurut agama Islam, orang boleh tidak mendatangi suatu undangan kalau dia punya sebab-sebab syar'i yang diperbolehkan oleh agama. Hak dan kewajiban suami istri. Kemudian suami itu wajib menggauli istri dengan cara yang baik. Nggak boleh kasar, nggak boleh tidak menghormati istri, walaupun itu merupakan hak dari suami untuk menggauli istrinya, yaitu dengan baik. Memberi nafkah lahir kepada istri, yaitu berupa uang atau apa saja yang bisa membuat kebahagiaan kehidupan suami istri di dunia ini. Mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan perempuan. Misalnya perempuan nggak boleh rambutnya disopak, artinya ditambah-tambah, pakai wig dan sebagainya nggak boleh. Wajib berlaku adil dan bijaksana. Wajib menutup aib istri. Nggak boleh kalau ada istrinya ada misalnya bekas luka dan sebagainya, atau istrinya suka ngorok dan sebagainya, nggak boleh, itu harus ditutupi. Ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Kewajiban istri terhadap suami wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami pemimpin keluarga. Wajib menaati suami selama tidak dalam kemaksiatan. Jadi suami kalau menyuruh sesuatu yang salah ya nggak wajib lah istrinya taat. Tapi kalau suami menyuruh istri untuk salat ya boleh. Boleh ditaati dan wajib memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, itu yang selanjutnya. Mendahulukan hak suami di atas hak orang tua. Jadi kalau ada seorang istri sudah menikah, jadi dia terikat kepada suaminya, hak suaminya itu tidak boleh dilupakan. Walaupun si istri juga tidak habis haknya terhadap orang tua. Jadi masih ada ikatan. Tapi punyanya haknya suami juga tidak boleh dilupakan. Terhadap suami, menjaga harta suami dengan baik, berpenampilan menarik di hadapan suami. Kemudian menjaga kehormatan suami. Ketentuan pernikahan, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Jadi ini tetap nomor B, ketentuan pernikahan, tapi ini acaranya adalah hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Apa sih yang bisa memutuskan pernikahan yang tadi sudah berjanji di depan Allah dan Rasulnya untuk menjadi suami istri, kemudian bisa putus karena satu, talak, melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak secara terang-terangan atau kiasan. Biasanya ini suami yang mengucapkan. Kemudian khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Ila, sumpah seorang suami yang mengatakan tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan yang atau lebih. Fasakh, pembatalan pernikahan antara suami istri karena alasan tertentu. Seperti seorang suami menikahi non-muslim, kemudian istrinya mu'allaf. Li'an, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Kemudian zihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Seperti punggungmu, seperti punggung ibuku. Itu tidak boleh. Itu yang bisa memutuskan seorang ikatan seorang suami istri, artinya ikatan 2 orang atau seorang dengan istrinya putus atau istri dengan suaminya putus, dalam arti sudah bukan merupakan suami istri lagi.
Hal-hal yang timbul akibat talak adalah iddah. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki setelah bercerai. Macam-macam iddah, iddah mati, iddah hamil, iddah karena talak, fasakh, dan khulu. Rujuk adalah upaya kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian antara suami dan istri. Kemudian wajib jika menjadi lebih baik dalam rumah tangga. Sunnah kembali suami kepada istri untuk memperbaiki rumah tangga. Hukum rujuk haram jika membawa madarat. Artinya gini, tadinya talak, kemudian rujuk, artinya menjadi suami istri kembali. Tapi itu akan menjadi haram hukumnya kalau tidak membawa kebaikan, artinya membawa madarat. Bukan tambah baik, tambah tidak bagus. Jadi itu hukumnya rujuk itu haram. Makruh rujuk ini tidak dapat memperbaiki rumah tangga. Tadinya sudah ada baik, kemudian talak, kemudian rujuk, tambah ada baik lagi. Yaitu hukumnya itu makruh. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Mubah, ini tadi hukumnya mubah, nanti bisa diartikan di dalam fikih apa artinya mubah tersebut. Nah demikian sampai saat ini sudah dijelaskan hal-hal yang timbul akibat talak tadi. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Pernikahan semahram, mahram adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki. Ada 3 macam mahram, yaitu mahram keturunan, perkawinan, dan persusuan. Jadi mahram itu perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki. Nah, ada 3 macam, saya ulangi lagi, mahram yang keturunan, mahram perkawinan, dan sepersusuan. Persusuan ini adalah misalnya ada seorang lain, anak yang disusui oleh seorang ibu. Jadi anak yang disusui oleh seorang ibu itu haram menikah dengan anaknya ibu itu yang menyusui. Karena dianggap satu darah. Nikah syighar, pernikahan dalam cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang disepakati dengan perjanjian tanpa mahar. Nikah tahlil yang terakhir, menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Itu tadi menjadi penjelasan yang terakhir dalam keterangan pernikahan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam acara ini, yaitu penjelasan tentang pelajaran PAI dalam hal ini adalah pernikahan. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang kita pelajari ini bisa berguna buat kita sekalian, buat adik-adik dimanapun berada, dan suatu ketika insya Allah bagi yang belum melaksanakan nikah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin, bisa sebagai umat Nabi Muhammad SAW melakukan sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kami dari seluruh jajaran SMK PGRI 3 Tanggul ini senantiasa mendoakan kepada adik-adik sekalian, semoga di dalam ranah PKL ini adik-adik sekalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dalam melakukan tugas adik melaksanakan PKL ini, menjadi anak yang solehin dan solehah, tunduk kepada pimpinan dalam hal ini, pimpinan Dudi yang Anda
ikuti sekarang ini. Tunduklah kepada beliau, belajarlah dengan rajin. Anggaplah pekerjaan ini adalah kerjaan Anda sendiri, dan insya Allah suatu saat Anda akan menerima manfaatnya, dan suatu saat bila Anda mendapatkan pekerjaan Anda sendiri, Anda akan menjadi pimpinan yang baik juga. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin keterangan saya ini mungkin tidak cukup memadai. Ada kesalahan, dengan mengucapkan astagfirullahaladzim dan mohon maaf kepada adik-adik sekalian. Semoga suatu saat kita akan berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan.